Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Kali ini kita akan mulai pembahasan kita terkait dengan radioterapi. Ya, apa itu radioterapi? Gambaran umumnya adalah itu sebuah metode pengobatan ya atau ikhtiar untuk mengobati penyakit kanker ya. Nah, dalam bagian pertama kali ini kita akan membahas dulu terkait tentang apa itu radiasi, karena radioterapi dilihat dari bahasanya sendiri itu adalah terapi dengan menggunakan radiasi. Ya, radioterapi. Terapi menggunakan radiasi. Nah, radiasi secara bahasa itu adalah pancaran ya, dari kata radiation ya, dari bahasa Inggris itu artinya pancaran atau sesuatu yang dipancarkan. Nah, secara istilah kita bagi menjadi dua, yaitu istilah secara umumnya dan istilah secara khususnya di bidang fisika medis atau fisika nuklir ya. Yang pertama, istilah umum untuk radiasi itu adalah semua gelombang elektromagnetik ya. Kita sudah pernah bahas ini pada saat kita membahas tentang apa itu cahaya ya. Nanti kalian bisa lihat videonya terkait dengan apa itu cahaya. Di situ saya sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan gelombang elektromagnetik. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini. Nah, sekilas saja, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tercipta yang terbentuk dari perubahan gelombang listrik, perubahan medan listrik dan medan magnet yang tergabung gitu ya, yang bergerak saya tegak lurus dalam sebuah ruang. Ya, nanti lihat sendiri apa itu radiasi. Apa itu gelombang elektromagnetik maksudnya ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini sudah kita bahas bahwa frekuensinya itu bermacam-macam ya. Jadi jenis gelombang elektromagnetik ini macam-macam bergantung dari besar frekuensi. Ya, kita sebut saja, ada yang disebut sebagai microwave atau gelombang mikro, ada yang namanya gelombang TV, ada gelombang radio, kemudian ada infrared, ya, ada cahaya tampak, Meiji Hibiniu, kemudian ada ultraviolet, kemudian ada X-ray, kemudian ada sinar gamma. Ya, yang tadi saya sebutkan itu urutan dari panjang gelombang yang paling panjang atau energi yang paling rendah ke energi paling tinggi. Berarti energi yang paling tinggi adalah sinar gamma. Ya, itu memiliki energi paling tinggi di antara gelombang elektromagnetik yang lain. Nah, istilah khusus yaitu dalam fisika nuklir ya atau fisika medis khususnya bahwa radiasi selain tadi adalah gelombang elektromagnetik, khususnya adalah sinar gamma ya yang itu akan digunakan di radioterapi, maka ada istilah khusus untuk radiasi ini, yaitu beberapa jenis partikel yang dipancarkan oleh zat radioaktif. Nanti akan kita bahas terkait dengan zat radioaktif itu apa. Nah, jadi sebuah zat radioaktif itu bisa memancarkan atau meradiasikan partikel-partikel ya, radiasi ya. Yang pertama itu adalah sinar alfa. Walaupun disebut sinar, dia bukan gelombang elektromagnetik ya, tapi di partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron ya, yaitu inti helium ya, 2 proton dan 2 neutron. Karena dia memiliki 2 proton, maka dia memiliki muatan positif 2 ya. Dari segi ukuran, di antara radiasi yang lain, partikel alfa itu paling besar, muatannya paling besar, masanya paling besar. Nah, kemudian yang kedua adalah sinar beta. Sinar beta ini adalah partikel elektron ya, yang memiliki massa sangat kecil sekali, yaitu sekitar 1/1000 massa proton. Muatannya negatif 1 ya. Dia juga dipancarkan dari sebuah zat radioaktif. Kemudian yang ketiga adalah neutron ya. Neutron itu adalah partikel yang massanya dan ukurannya kurang lebih sama dengan proton, tetapi dia tidak memiliki muatan atau muatannya 0 ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan adalah sinar gamma. Nah, 4 jenis radiasi ini itu yang gelombang elektromagnetik hanya satu, yaitu sinar gamma. Sedangkan di antara yang 3 lainnya itu adalah sinar alfa, partikel beta atau elektron ya, atau kemudian neutron itu adalah partikel yang memiliki energi tertentu dan kecepatan tertentu pada saat dipancarkan. Nah, dilihat dari
sisi daya tembusnya, daya tembus yang paling kecil itu adalah sinar alfa, ya, karena ukuran cukup besar dan muatannya juga paling besar, maka dia bisa ditahan oleh selembar kertas. Artinya selembar kertas itu bisa menahan partikel alfa sehingga tidak tembus. Kemudian kalau sinar beta itu bisa ditahan oleh benda, maksudnya tubuh, ya, tubuh manusia itu bisa menahan sinar beta dan tidak tembus, ya. Jadi artinya dia masuk tapi tidak tembus. Kemudian ditahannya oleh apa? Ditahannya itu adalah sekitar kayu tebal, ya, kayu yang cukup tebal, dia bisa menahan sinar beta. Nah, sedangkan sinar gamma, ya, atau misalkan sinar dengan energi yang lain, energi tinggi yang lain, misalkan sinar X dan sinar gamma itu memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Dia bisa menembus tubuh, ya, dia bisa menembus kayu, tetapi bisa ditahan oleh selembar timbal atau LED, ya, dia bisa ditahan. Karena itu pada saat kita mau ronsen, ya, misalkan badan kita mau di ronsen, itu ditahan oleh lempengan timah, ya, sehingga tidak tembus. Nah, sedangkan yang paling tinggi daya tembusnya itu adalah neutron, karena dia ukurannya cukup kecil dan tidak memiliki muatan, ya, bahkan timah pun bisa tembus oleh neutron. Nah, di sini uniknya neutron itu bisa diperlambat atau ditahan dengan air yang cukup banyak. Nah, kemudian terkait dengan radiasi ini, ya, khususnya radiasi nuklir, ya, yang kedengarannya cukup mengerikan gitu, ya. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas apa itu radiasi nuklir. Nah, tetapi di sekitar kita itu banyak sekali radiasi. Seperti cahaya lampu ini kan radiasi. Karena tubuh kita pun memancarkan radiasi, ya, tetapi dalam panjang gelombang sekitar inframerah, ya. Jadi tidak bisa kita melihat pancaran radiasi yang dipancarkan oleh tubuh. Lampu radiasi, sinar matahari itu juga radiasi, tetapi radiasi tersebut yang kita sebut sebagai background radiation itu tidak membahayakan tubuh kita. Secara umum tidak membahayakan, ya. Mungkin itu sekilas tentang radiasi. Insya Allah akan kita lanjutkan di bagian yang berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.